Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati di patuk burung pipit. Jumpa lagi kita di podcast ini di channel Nizar Mepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dasar lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, terima kasih yang telah memberikan like and subscribe, komen di channel kesayangan ini. Channel wujudkan keluarga yang berkualitas, cegah stunting hingga tuntas, tas, insya Allah. Sahabatku, ayah bunda, kali ini kita akan membahas tentang tip desa mengatasi siswa yang tidak bisa membaca kelas 2 hingga kelas 7. Ini menjadi isu nasional, sahabatku ayah bunda. Beberapa hari kita melaksanakan rapat koordinasi tingkat kecamatan, gerakan kampung keluarga berkualitas. Kita memperoleh hal yang sangat signifikan, yaitu ternyata keluhan dari dewan-dewan guru menghadapi anak-anak muridnya yang tidak bisa membaca. Dan itu kita angkat problem itu, kita cari solusinya di beberapa kecamatan hingga desa. Kita lakukan diskusi dengan kelompok kerja kampung keluarga berkualitas, dan informasi-informasi yang menjadi viral secara nasional ketika Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia, menjelaskan kritik pedas kepada Menteri Pendidikan, dan ini adalah salah asuh, salah penerapan kurikulum merdeka. Oleh karena itu dampaknya terasa di beberapa desa-desa, karena perbedaan antar desa dan kota sangat signifikan. Kalau di kota guru-guru bisa mengadakan les atau ada lembaga-lembaga les swasta untuk membimbing, untuk membina putra-putri menjadi lebih cerdas dan lebih berkualitas. Tetapi di desa tidak ada. Masyarakat tidak peduli untuk melakukan mengevaluasi perkembangan masing-masing keluarga, sehingga berdampaknya beberapa siswa yang tidak bisa membaca, ya sudah, dianggap itu hal yang normatif. Kurikulum merdeka tidak boleh menghambat siswa, apalagi tidak naik kelas gara-gara tidak membaca, tidak lulus gara-gara tidak bisa membaca, itu tidak bisa. Makanya terjadi kelas 2 hingga kelas 7 tidak bisa membaca. Ini menjadi problem kita, sahabat ayah bunda. Di dalam gerakan keluarga berkualitas ini permasalahan ini menciut dan menjadi perhatian bersama masyarakat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena warga kita, masyarakat di desa masih peduli dengan keluarga-keluarga yang tidak bisa, yang putra-putrinya tidak bisa membaca. Ia ingin membantu sehingga keluarga-keluarga itu bisa membaca, dan generasi ke depan menjadi generasi berkualitas, generasi yang cerdas, generasi yang mempunyai daya tangguh. Nah, ini sahabatku, artinya momen ini harus kita bantu dan harus kita dorong, karena ini adalah amal kebajikan yang harus kita tebarkan ke seluruh penjuru negara kita ini, negari Bunda Pertiwi ini. Bunda Kartini telah mengatakan bahwa pendidikan itu, membaca itu sangat penting sekali. Meskipun berdasarkan hasil survei bahwa literasi Indonesia sangat rendah, nah itu problemnya di atas. Yang penting sekarang kita melalui gerakan kampung keluarga berkualitas ini meyakinkan agar penduduk atau generasi-generasi itu bisa membaca, sahabat ayah bunda. Ada beberapa tip yang dilakukan, yang direkomendasikan di dalam rapat musyawarah masyarakat desa untuk mengetaskan anak-anak yang tidak membaca. Misalnya di Desa Muara Megang, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pokja, kelompok kerja
1, kelompok JAS 1, kelompok kerja 1, yaitu bidang penyebaran informasi dan penyediaan data. Mereka dibantu oleh seluruh kader-kader dan tokoh-tokoh yang bergerak di bidang keluarga, di bidang kampung keluarga berkualitas, bersama kader-kader melakukan pendataan. Dan hasil pendataan itu bahwa di Tenggarai, berdasarkan diskusi dengan sekolah, guru-guru yang ada di SD dan di SMP, ternyata di Muara Betang terdapat beberapa siswa yang tidak bisa membaca dari kelas 2 hingga kelas 7. Demikian juga di daerah desa lain, di Karangpanggung, demikian juga, dan juga beberapa desa-desa lain. Hasil evaluasi kami beberapa hari yang lalu itu mencuat di pemetaan desa, pemetaan dalam rangka penyusunan rencana kerja masyarakat atau pemetaan masalah di kampung keluarga berkualitas, dan ini menjadi problem. Ada 5 tip desa untuk melakukan ini. Pertama, desa akan memvalidasikan data anak yang benar-benar tidak bisa membaca. Itu memang dipilah, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, kelas 4 berapa, kelas 5 berapa, kelas 6 berapa, kelas 7 berapa. Itu nanti karena untuk strategi atau metode pelajarannya kan berbeda antara kelas 2 hingga kelas 6. Jadi maka dipeta kelas 2-nya berapa, kelas 3 berapa, kelas 4 berapa, kelas 5 berapa, kelas 6 berapa, kelas 7 berapa. Nanti ada terjadi pemetaan itu, sahabatku. Maka diperlukan validasi data ini yang baik dan benar. Oleh karena itu, tim Pokja setelah mengumpulkan data-data yang terkumpul dari masyarakat, dia melakukan verifikasi di sekolahan, baik di SD maupun di SMP. Benar nggak anak-anak ini tidak bisa membaca? Dan itu diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh guru-guru, dan guru hadir di dalam musyawarah masyarakat desa, gerakan kampung keluarga berkualitas dalam rangka menentukan pemetaan desa atau penyusunan RKM, rencana kerja masyarakat, sahabatku. Ini patut diacung jempol, patut kita dukung, sahabatku ayah bunda. Gerakan kampung keluarga berkualitas ini memang murni kita melakukan gerakan-gerakan untuk mencerdaskan bangsa kita, mencerdaskan keluarga-keluarga sehingga keluarga menjadi keluarga yang berkualitas. Yang kedua, setelah data dikumpul, maka dilakukan pembahasan, sahabatku. Pembahasan anak ini mau diapain, problem ini mau diapain. Apakah cari solusi untuk menyelesaikan masalahnya? Apakah mencari hal-hal yang tidak begitu signifikan untuk mendorong keluarga itu? Ternyata permasalahan ini dicari solusi, sahabatku. Agar anak-anak ini memang bisa baca, maka anak-anak itu dipilah, sahabatku. Jadi kelas 5, 6, 7 itu menjadi satu kelas, 2, 3, 4 itu menjadi satu kelas. Karena metode proses pembelajarannya tidak begitu sangat berbeda, sahabatku. Jadi memang harus dipilah demikian, sahabatku. Dan ini mempunyai target dari pembahasan itu. Dalam 6 kali pertemuan diharapkan anak-anak itu sudah mengenal huruf dan bisa membaca, meskipun bacaannya masih terbata-bata. Jika 6 kali pertemuan pertama itu tidak berhasil, maka metodenya harus ditukar lagi, dicari metode yang lebih efektif. Sehingga waktu proses pembelajaran anak yang tidak bisa membaca itu 12 kali pertemuan, sahabatku. Jadi 6 kali pertama dan 6 kali kedua. 6 kali kedua diharapkan itu metode itu sudah strategis. Kalau metode pertama memang akor dan bagus, itu proses pelancaran dan pemaknaan proses pembelajaran, sahabatku. Dan metode ini sangat baik sekali, sahabatku. Tinggal lagi kita untuk memonitor atau untuk mengetahui bagaimana cara-cara itu. Dan ini bisa menjadi video inspirasi untuk melatih anak-anak yang tidak bisa membaca di desa-desa lain, sahabatku. Dan ini menjadi hal yang positif sekali, sahabatku. Dan kegiatan ini setelah dibahas akan dilakukan dukungan dari masyarakat, yaitu melalui launching dari pemerintah desa. Pemerintah desa mengumpulkan seluruh keluarga yang ayah bundanya yang memiliki anak tidak bisa baca, dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat ada di desa, mengumpul seluruh stakeholder yang ada di desa, dikumpul sehingga meyakinkan bahwa proses ini memerlukan kerjasama bersama
untuk mengatasi problem-problem bangsa ini. Karena anak tidak bisa membaca itu bukan lagi masalah keluarga, tapi masalah desa. Desa ini bukan lagi masalah desa, tapi ini masalah kecamatan dan masalah bangsa kita. Oleh karena itu, hati nurani bangsa kita ini harus kita bangun, harus kita hidupkan, motivasikan kembali supaya sama-sama bisa wujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas, sahabatku. Nah, launching ini adalah merupakan sasarannya mencari sumber potensi yang ada yang masyarakat untuk saling tolong menolong, saling dukung mendukung dalam mereka wujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas, sahabatku ayah bunda. Dan launching ini juga ditentukan kapan belajarnya, di mana proses belajarnya, kapan pelaksanaan pemotongan pitanya, bagaimana metode yang dilaksanakan, dan bagaimana sistem pemantauan. Dari 5 aspek ini, sahabatku, memang dibuat dalam satu kerangka yang sistematis dan kerangka yang sederhana, sehingga kelompok-kelompok kerja masyarakat bisa untuk mengembangkan itu, bisa untuk melaksanakan itu, dan tentunya dibantu para guru-guru, sahabatku ayah bunda. Karena tugas kita dalam gerakan Kampung Keluarga Bukit ini hanya mengenalkan anak-anak itu supaya bisa membaca, tapi kualitas membaca, berapa kecepatan membaca itu fungsi guru, sahabatku ayah bunda, fungsi di sekolah itu melaksanakannya. Kita membantu guru supaya anak-anak ini bisa membaca dan mengenal huruf, sahabatku ayah bunda. Yang keempat ayah bunda, setelah dilakukan launching, setelah dipinalkan jadwal tepat dan siapa yang mengajarnya, maka dilakukanlah pembagian kelas, sahabatku. Jadi orang tuanya harus tahu, harus kenal bahwa anaknya akan dilakukan proses pembelajaran selama 6 kali, itu seminggu sekali dalam pertemuan, dan 6 kali ini akan ditambah lagi 6 kali lagi, jadi 3 bulan, sahabatku. 1,5 bulan itu setiap minggu dilakukan, jadi 1,5, 6 bulan lagi pertemuan lagi 1,5, artinya memiliki waktu 3 bulan ayah bunda. 3 bulan proses pembelajaran ini dan didukung dengan orang tua membina dan melatih anaknya yang kesabaran di rumah, insya Allah program ini dapat teratasi dengan baik dan kita akan menghadapi perubahan-perubahan keluarga berkualitas memang bentuk-bentuk nyata, sahabatku ayah bunda. Dan terakhir baru proses pemantauan. Siapa yang berhak memantau, sahabatku? Nah ini, sahabatku. Jadi tim kelompok kerja ini tadi mempunyai proyek untuk melaksanakan itu dan didukung oleh pemerintah desa. Nah, peran tokoh-tokoh masyarakat, peran Pak Kades sebagai penasehat dari Kampung Keluarga Bukit ini memantau pelaksanaan ini agar dipantau dengan baik, dipantau dengan benar, seksama, sehingga proses ini benar-benar berjalan. Karena di lapangan, di desa-desa, perjalanan program ini kadang-kadang semangat awal pada pertengahannya sudah lentur dan akhirnya menghilang, tiada berita, sahabatku. Dan itu tidak boleh terjadi di Kampung Keluarga Berkualitas. Kita hidupi terus, kita beri motivasi terus masyarakat agar mempunyai kreasi, agar mempunyai semangat dan spirit, sehingga anak itu memang benar-benar terpacu untuk belajar. Dan cara-cara belajar ini, cara-cara gerakan ini, otomatis, sahabatku, dampaknya banyak sekali. Anak akan terlatih untuk belajar, dengan sendirinya anak akan menghilangkan proses permainan tidak begitu penting, sehingga ini menghilangkan ruang-ruang dia untuk terjadi drop out sekolah, ruang-ruang dia akan terjadi pernikahan dini, ruang-ruang akan terjadi kenakalan remaja, itu akan sirna, beransur-ansur akan sirna, sahabatku, dengan gerakan-gerakan ini. Karena samping kita proses memberi pelajaran dan kita harus menerapkan akhlak-akhlak dalam pelaksanaan ini. Itulah kira-kira, sahabatku ayah bunda, ada 5 tip yang dilakukan oleh gerakan Kampung Keluarga Berkualitas ini dalam rangka mengembangkan atau membuka kelas belajar bagi anak kelas 2 dan kelas 7 yang tidak bisa membaca. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah SWT memberi rahmatnya kepada kita semua, dan proses belajar ini lebih mudah dan lebih lembut dan lebih bermakna, sahabatku ayah bunda, dalam rangka kita semua wujudkan keluarga yang berkualitas. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi. Ketupat di belah 4, semoga bermanfaat. Kullu am wa antum bi khairin wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.